Yang akan mengejutkanmu sebentar lagi tentang kabar buruk dari pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini yang akan mengejutkanmu sebentar lagi tentang kabar buruk dari si pihak ketiga. Fokus konsentrasi teman-teman, kabar buruk apa yang akan terjadi oleh pihak ketiga, dialami oleh si pihak ketiga. Fokus dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Cups. Ada 10 cangkir. 10 cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya, terkait dengan kondisi kehidupan kamu lah terlebih dahulu, teman-teman. Jadi mungkin sebelum datang hadirnya pihak ketiga, ya kehidupan kamu tuh nggak ada masalah. Kehidupan kamu tuh bahagia. Dan bahkan kalau dikatakan cukup sukses, kalau dikatakan stabil, kalau dikatakan kehidupan kamu makmur, bahagia, ya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya banyak hal-hal yang masih berjalan dengan sangat baik ya. Dan kalau dikatakan rezeki kamu luar biasa juga seperti itu. Ya namun, memang tidak dapat dipungkiri siapapun kehidupannya. Ya ketika sedang bahagia dan kemudian datang hadir si pihak ketiga, tentu itu menjadi sebuah masalah-masalah yang cukup serius. Apalagi ketika datangnya pihak ketiga itu ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, ya, merebut pasangan kamu, ya, kemudian harta kamu. Tentu dong, dari hal-hal ini cukup membuat kamu akan sangat terpukul banget teman-teman, ya, dengan apa yang terjadi. Nah, kemudian aku punya King of Wands. Jadi memang dari kartu kedua ini, yang aku lihat adalah kamu bakal terkejut loh, mendengar, melihat kabar, ya, tentang energi dari si pihak ketiga ataupun tentang hubungan mereka. Kita katakan si pihak ketiga itu lagi bahagia dengan dia, ya, seseorang yang mungkin selama ini uh, pernah menjadi pasangan kamu, teman-teman, dan mungkin ya statusnya saat ini masih gitu ya. Tetapi ya itu tadi, ya, mereka lagi bahagia-bahagianya gitu ya. Terlihat secara visualisasinya mungkin seperti itu. Tetapi itu tadi, ketika mungkin kamu sudah menyerah, ketika kamu sudah berpasrah, ya kan, ketika kamu sudah enggak mau ingin tahu tentang bagaimana kehidupan mereka saat ini ataupun nanti, teman-teman. Ya mungkin hal-hal terbaik, doa-doa terbaik ya sudah kamu lakukan lah. Ketika mungkin juga awal-awal nih pasti hal-hal buruk yang selalu kamu inginkan ya terhadap kehidupan mereka. Nah, ternyata doa buruk, sumpah yang pernah kamu ucapkan ya dahulu terhadap kehidupan mereka, teman-teman. Aku punya Five of Pentacles. Ada 5 koin. Pada akhirnya sumpahmu akan terjadi. Sumpahmu akan menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata dalam waktu dekat ini. Ya, dan sebuah kejutan inilah yang bakal membuat kamu tuh nggak percaya gitu ya teman-teman terhadap ucapan dan sumpah yang pernah kamu lontarkan terhadap dia dan pihak ketiga. Ya, apa sih yang akan dialami? Apa sih yang akan terjadi oleh si pihak ketiga terutama? Yang jelas-jelas dia telah menghancurkan kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu, teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan bahwasannya ya hubungan mereka bakal mengalami sebuah problem dan masalah yang sangat begitu besar. Masalah besar pertama yang aku lihat adalah terkait dengan masalah ekonomi yang bakal menghancurkan segala sesuatunya. Ya,
Ekonomi, keuangan mereka bakal hancur. Dan bahkan dalam fase yang sangat-sangat kritis. Kemudian masalah kesehatan. Nah, bisa jadi kondisi kesehatan yang nggak stabil ataupun memang memiliki penyakit yang berat ya teman-teman, tiba-tiba sakit keras di sini. Jelas dong, ketika sudah sakit keras otomatis membutuhkan biaya untuk pengobatan. Nah, di situ juga akan membuat kondisi ekonominya akan hancur. Ya, jadi penyakit yang sebenarnya akan terjadi untuk si pihak ketiga, teman-teman. Ini sesuatu yang bakal mengejutkan bagi kamu dong, teman-teman. Karena memang kabar buruk itu akan terjadi. Ya mungkin itu sebab untuk manifestasi atas doa-doa kamu, gitu ya. Kemarin. Nah, kemudian aku punya King of Cups. Ya kalau dikatakan kemenangan secara energi untuk kamu, ya enggak juga gitu ya teman-teman. Artinya ya kamu tidak akan ataupun ya enggak terlalu menikmati banget lah kehancuran orang lain. Ya mungkin sisi positif yang saat ini aku lihat adalah ketika kehidupan kamu menjadi lebih baik daripada kehidupan mereka. Nah, jadi kebangkitan itu cukup terlihat di sini. Ya, ketika kehidupan mereka hancur, maka kehidupan kamu akan lebih baik. Berarti memang ada kaitannya. Selama ini si pihak ketiga itu menggunakan hal-hal yang sifatnya magic. Untuk apa? Menutup jalan kerezekian kamu. Untuk apa? Mungkin membuat kamu menjadi nggak stabil, kehidupan ekonominya, ya, kesehatannya. Dan bahkan dari kartu keempat ini kalau aku lihat ya teman-teman, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang seseorang yang bakal menjadi, mungkin bisa jadi seseorang yang menjadi jodoh kamu lah ya teman-teman. Oke, seperti itu. Ya jadi ketika kamu lagi ataupun kamu akan bahagia dengan energi yang baru, penuh dengan pencapaian, kesuksesan, jelas dong. Ini akan semakin menyiksa ya dia dan pihak ketiga. Pasti ada sebuah kecemburuan di situ. Ya, iri dan dengki dan sebuah ketakutan itu akan terlihat jelas ya dari raut wajah si pihak ketiga. Kenapa ketika kamu sukses bisa jadi si dia nanti bakal berpaling kembali kepada kamu, ya, bakal kembali mendekati kamu, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Two of Cups, dua cangkir. Ya mungkin beberapa dari kamu ada yang masih berharap dan beberapa dari kamu ya sudah tidak ingin berharap kembali ya dia hadir di dalam kehidupan kamu. Karena mungkin dia bakal menjadi sebuah penalu doang gitu loh teman-teman. Ya untuk apa juga sudah sukses kamunya di sini. Sudah berhasil dan bahkan aku melihat kamu akan menemukan energi baru, pasangan hidup yang lebih baik. Seseorang yang bakal benar-benar bisa menerima kamu. Seseorang yang bakal benar-benar akan bersinergi dengan kamu teman-teman. Seseorang yang sangat memiliki karakter ya, yang sangat dewasa, bijak, gitu ya teman-teman. Dan kemudian aku punya The Emperor. Nah, itulah sebuah penyesalan yang pastinya tidak akan ada ujungnya ya ketika menyia-nyiakan seseorang yang tepat, teman-teman. Dan The Emperor ini cukup menggambarkan tentang bagaimana energi dia nanti bakal menyesal seumur hidup. Ya, ketika si pihak ketiga mulai sakit-sakitan dan terus menghabiskan uang di situ, teman-teman. Ya, dan mungkin berpotensi bahwasanya hubungan mereka akan segera berakhir. Ya, dan ujung-ujungnya apa gitu ya? Ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang bakal didapatkan, dirasakan oleh dia dan pihak ketiga. Itu sebuah karma. Cepat ataupun lambat pasti mereka akan merasakannya. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.